Salam, selamat bertemu lagi dalam renungan kita pada pagi hari ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena setelah beberapa hari, dalam kurang 2 minggu, bagaimana Tuhan telah menyertai kita dalam PKP yang baru-baru berlangsung. Saya percaya Tuhan menyertai kita. Mari sebelum kita mulakan renungan kita pada pagi hari ini, saya mau ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami satu lagi masa waktu yang sangat yang indah ini Tuhan, untuk dapat merenungkan firman Tuhan. Saya percaya dalam waktu yang sangat-sangat terhad ini, singkat ini, Engkau memberikan kami berkat dari sorga, wahyuannya pada hatimu sendiri Tuhan, message dari hati Tuhan sendiri. Dan saya percaya pada sorga, bukan hanya kami di sini di tempat ini Tuhan diberkati, tapi di mana-mana orang yang melayari dan mengikuti firman Tuhan ini akan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami siap berbicara di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pada minggu lepas kita telah melihat firman Tuhan dalam Mazmur 91. Kita melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dan kita telah menelusuri firman Tuhan ini, dan kita tahu bahwa perkataan El Shaddai itu muncul pertama kali dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian ketika Abraham dalam keadaan dirinya sangat-sangat sudah lemah dari segi fisikal, dia sudah sangat tua. Tuhan datang kepadanya dan berkata bahwa dia adalah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Maksudnya dalam kelemahan, dalam segala kekurangan kita melihat bahwa Tuhan sangat-sangat berkuasa. Dan inilah yang dikatakan oleh Paulus ketika dia mengatakan bahwa justru dalam kelemahanku lah. Menurut firman Tuhan sendiri mengatakan ini, kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Wah, luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Ya, dimana kita melihat bahwa semakin kita rasa kita lemah, semakin kita lihat kita tidak mampu, kita terancam dan sebagainya, sebenarnya disitulah kemurahan Tuhan mengalir dan melimpah di atas kita. Nah, pada pagi hari ini kita mau lihat lagi ayat firman Tuhan dalam Mazmur 1 ini, yaitu dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mari kita baca firman Tuhan ini. Dia katakan begini, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saya percaya saya sudah sampaikan firman Tuhan beberapa waktu yang lalu, tapi saya mau ulang balik, saya memberi penekanan, memberikan penegasan pada kita kebenaran firman Tuhan ini. Nah, dalam suasana seperti yang kita alami sekarang ini, dalam 2 minggu PKPB, ya saya ingat ini yang tepat perkataan ini, PKPB, malah dilanjutkan sehingga bulan November nanti di sekitar lokasi sini. Tapi saya percaya Tuhan menyertai kita dengan luar biasa. Mungkin ancaman itu sangat dekat dengan kita. Malah mungkin ada yang melihat video ini mengatakan, bagaimana dengan saya sudah diteks dan dikesan mengalami infection tersebut. Saya ingin memberikan berita gembira kepada Anda bahwa firman Tuhan tidak melepasi ataupun tidak melewati orang-orang yang mengalami, malah sudah melalui bukan hanya penyakit, tapi segala suatu masalah isu dalam kehidupan mereka. Tuhan mau menyelamatkan kita. Ayat firman Tuhan pada pagi ini sangat menghibur. Dia katakan begini, kita tahu bahwa Allah kita Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, El Elyon, El Shaddai. Dia yang melindungi kita. Kita istiharkan dia adalah kubu pertahanan kita. Firman Tuhan tahu bahwa situasi kita, suasana kita, mungkin dalam kelemahan kita, keputusan yang kita buat, kita ambil dan sebagainya, kita terjerumus ataupun mengalami hal-hal yang sebenarnya Tuhan tidak mau kita alami. Dan justru walaupun kita mengalami ini, apa yang Tuhan katakan? Dia katakan begini, sungguh dialah yang akan melepaskan. Perkataan melepaskan maksudnya ini sudah terjerat, sudah tertangkap, sudah terjatuh. Dia katakan dialah yang melepaskan engkau dari jerat perangkap burung. Nah, kalau kita bayangkan kita seekor burung telah termasuk dalam perangkap. Firman Tuhan mengatakan bahwa dialah yang melepaskan Anda dan saya. Apa yang kita boleh katakan di sini? Mungkin kita telah dideteksi sebagai positif.
Tapi firman Tuhan mengatakan dialah melepaskan kamu. Dia akan menyembuhkan kamu. Perkataan menyembuhkan ialah melepaskan kita daripada penyakit. Luar biasa. Haleluya. Tuhan akan memulihkan kita, malah mengembalikan kepada kita apa yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki, sesuai dengan apa yang dimiliki oleh Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dia katakan begini, dari penyakit sampar yang busuk. Nah, saya percaya ini sangat direct, sangat terus merujuk kepada penyakit-penyakit yang bersifat menjangkit ini, yaitu wabak penyakit yang sedang melanda dunia sekarang ini. Dia katakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Amin. Haleluya. Dan dia katakan dengan kepaknya, Tuhan tadi menggambarkan kita seperti ekor burung, dan dia menggambarkan dirinya juga seperti seekor burung yang luar biasa. Dia katakan begini, dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Nah, ini saya bayangkan seperti seekor induk ayam atau ibu ayam yang menundungi, menjaga, melindungi anak-anaknya sejak daripada waktu malam, dari sejak daripada ancaman luar. Ketika mengalami ancaman, dia lindungi anak-anaknya di bawah kepaknya. Dia katakan, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Ini satu lagi yang sangat luar biasa. Kemurahan Tuhanlah harapan kita. Yang menjadi andalan kita bukanlah kesetiaan kita, tapi kesetiaannya Tuhan. Dia katakan kesetiaannya lah perisai dan pagar tembok yang menjadi pelindung bagi kita, perisai bagi kita. Bukan karena kita setia, tapi karena Tuhan yang setia dengan kita. Haleluya, luar biasa. Cuma untuk dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma. Mari kita lihat ini dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-17, ke-18, 17, 18. Saya baca firman Tuhan ini untuk renungan kita pada pagi hari ini. Katakan begini, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Dan ayat 18 saya katakan, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan suatu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Saudaraku, bukan tentang kesetiaan kita, tapi kesetiaan Tuhan Bapa kita di sorga dalam pribadi Kristus Yesus. Dialah yang taat, dia satu-satunya taat dalam dunia ini sebagai manusia, dan ketaatannya adalah ketaatan bagi kita. Ketaatannya dilihat Tuhan adalah ketaatan bagi kita. Sebab mengapa dalam Mazmur 91 ayat yang keempat firman Tuhan mengatakan bahwa kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok bagi kita. Luar biasa. Bapa di sorga mengasihi kita. Dia memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, supaya siapa saja percaya kepadanya tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Mari kita berdoa. Pada surga, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun singkat, saya percaya Bapa di surga Engkau berbicara di hati kami, sehingga andalan kami bukan pada kekuatan kami, kesetiaan kami, tapi kesetiaan Tuhan. Dan kami percaya Engkau melindungi kami, malah menjauhkan kami dari segala ancaman yang ada di luar sana Tuhan. Tapi jika oleh karena keputusan kami, tingkah laku tindakan kami berada di tempat yang salah, masa yang salah, kami dijangkiti, kami mengalami masalah, kami terjerumus dalam isu. Engkau mengatakan dalam firman pada pagi hari ini sangat menghibur, Engkau yang melepaskan kami Bapa di surga dari jerat perangkap burung, malah daripada penyakit sampar yang busuk. Engkau melepaskan kami. Walaupun kami sudah terjerat, tapi Engkau melepaskan kami. Itu berbicara tentang kesembuhan, itu berbicara tentang kelepasan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sehingga bertemu lagi saudaraku, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.